Bab 8. Sebagai sekretaris sebuah organisasi, ruang gerak dan hubungan Minke menjadi begitu luas dalam sekejap. Sebaliknya, penghasilannya mengkerut bergantung pada tabungan yang menyusut. Gagasan membuat barang cetak untuk menjangkau masyarakat disetujui pimpinan syarikat. Koran mingguan Medan terbit. Bukan milik Belanda, Tionghoa atau pendatang lain seperti biasa. Sepenuhnya milik pribumi. Hanya dalam 3 bulan telah terdaftar 1.500 langganan tetap. Tersebar di Jawa, Sumatera, dan Salebes. Koran itu banyak memuat tentang hukum agar para pribumi paham dan tidak tertindas. Mama bangga terhadap Minke. Kegagalannya menjadi dokter tidak ada artinya. Minke adalah yang pertama yang menyuluhi bangsanya sendiri. Mama membayar langganan koran langsung untuk selama 2 tahun berlangganan. Patih Mr. Cornelis semakin kewalahan dengan penyuluhan dan pertanyaan tentang hukum. Mir yang sekarang memiliki nama belakang Frisboten menyurati bahwa suaminya tertarik untuk membantu jika datang ke Hindia. Sementara itu, koran Medan terus berkembang ke Borneo, Moluccan, dan lainnya. Peranakan Eropa juga orang-orang Eropa terpaksa membelinya. Mama meminta Minke untuk mengembangkan korannya, tidak melulu menyuluhi tentang hukum kompeni yang berlaku karena itu hanya sama dengan membantu government dengan sukarela. Mama telah meminta Mr. Frisboten sekiranya ia bisa membantu Minke. Koran ini memang mendapat permohonan bantuan tentang perlakuan sewenang-wenang dalam perusahaan kompeni serta perampasan anak gadis dan istri. Medan telah menjadi dewa penyelamat dalam kehidupan pribumi di Hindia. Tenaga baru harus ditambah, termasuk seorang teman lama, Wardi alias Kutut. Selain koran, syarikat juga membentuk badan usaha untuk mendirikan asrama, sekolah, dan badan dana bagi siswa yang tidak mampu. Tamrin menyumbangkan uang yang cukup untuk naik haji 2 kali dan 2 hektar tanah pertaniannya. Minke tetap pada pekerjaannya. Semakin hari Minke semakin tahu betapa orang membutuhkan bantuan pertolongan terhadap ketidakadilan. Bahkan juga para pejabat gubernmen yang memiliki kekuasaan. Tahun 1907, sebuah kereta berhenti di depan rumah Minke. Dari kereta itu turun Mama, Jan Marais, Maisaroh, dan Rono. Minke melompat bangun dari duduknya untuk menyambut. Mereka akan menginap di rumah Minke. Bukan kepalang senangnya mereka semua bertemu setelah sekian tahun. Sampai Maisaroh telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Di antara tahun-tahun itu, Mama telah menikah dengan Jan Marais. Ketika masuk rumah, sebentar mereka menatap lukisan bunga akhir abad. Mama dan Jan menyarankan Minke menyampuli saja lukisan itu agar tidak teringat. Tapi tak masalah bagi Minke. Ia bahagia. Mama kemudian melihat-lihat ke dalam rumah. Dalam kamar Minke, ia mendapati lukisan Aung San Mei. Mama menanyakan sosok itu pada Minke. Minke ceritakan pada Mama tentang Mei dan nasibnya kini. Juga kepada sahabat Tionghoa Minke dulu, Mama juga kagum pada sosok dalam lukisan itu. Mereka kembali ke depan, duduk bersama Jan Marais yang sedang menatap lukisannya. Mei mengikuti. Mama sampaikan pada Minke bahwa mereka akan pergi ke Paris untuk menetap. Betapa bahagia dan rukun keluarga ini dilihat Minke. Mama terus saja menggoda Minke dan Mei. Setelah ditetapi, Minke sadar Mama telah mendandani Mei seperti analis, bahkan sampai wewangiannya. Mei menjadi tersipu-sipu di hadapan Minke. Mama sampaikan bahwa ia menghendaki Minke menikah dengan Maisaroh. Minke bimbang. Sebenarnya ia sendiri tidak keberatan menikah dengan Mei, tetapi pekerjaannya sangat menyita waktu sehingga tak terpikir untuk menikah. Mama terus saja mendorong Minke untuk melamar pada Jan. Semakin gagu Minke dihadapkan dengan sahabatnya yang sekarang sebagai calon mertua. Jan menyerahkan keputusan itu pada Mei. Mei suka bersuamikan Minke, namun ia masih ingin belajar. Minke menerima jawabannya. Jika Mei bertemu seseorang di Paris dan merubah pendirian, maka ia bisa surati Minke. Setelah topik pribadi itu, perbincangan kembali hangat. Pada tengah malam dengan penuh kebahagiaan, Minke masuk ke kamar. Keesokannya Jan Marais, Sanika Marais, Maisaroh, dan Rono Melema sudah berangkat ke Perancis. Pengumpulan iuran organisasi mulai sulit karena kasus penyalahgunaan oleh salah satu anggota yang menyebabkan berkurangnya kepercayaan pemberi iuran. Pembiayaan mulai keluar dari kantong Minke sendiri. Organisasi ini tidak bisa lagi diajak membuat koran harian seperti yang dianjurkan Mama. Mandek di koran mingguan. Mungkin sudah sebaiknya Minke membuat koran sendiri. Gubernur Jenderal Van Hees terus mengejar tujuannya untuk mengutuhkan wilayah Hindia Belanda. Api perang akan ia hidupkan di Celebes
Maluku, dan Sunda Kecil jika mereka tidak mau mengakui kekuasaan Kompeni. Walaupun perang yang ia mulai pada masa jabatannya di Bali belum lagi selesai. Di perang Bali itu pula sahabat Minke, Terhar, tewas oleh senjata orang Bali. Mati karena keingintahuan dan simpatinya terhadap orang-orang Bali. Sudah resikonya, ia bergerak bersama pasukan Kompeni, walau ia tidak termasuk sebagai penindas. Sebelum Terhar tewas, ia masih sempat mengirimkan 5 pucuk surat. Salah sepucuk bercerita tentang latar belakang perang Bali. Seperti biasa dalam perang itu, Belanda memanfaatkan para pengkhianat bangsa sendiri. Dalam kasus ini, salah satu bagian mengkhianati pusat kerajaan. Namun sesisanya melawan Belanda dengan gagah. Juga bangsa yang ada di Lombok masih setia pada rajanya. Mereka pantang menyerah, tidak seperti saudara-saudaranya seasal di Jawa. Pada salah satu sesi wawancara Van Hees dengan para jurnalis tentang perang itu, ia menyapa Minke, mengenalkannya pada jurnalis kulit putih dan berterima kasih karena koran Medan telah membantu Gubermen memperkuat hukumnya. Ucapan terima kasih itu seperti petir bagi Minke. Peringatan Mamo benar, ia basah berkeringat dan akhirnya Gubermen lah yang menikmati usahanya. Minke malu bukan kepalang. Minke lanjutkan dengan pergi ke percetakan. Sandiman melapor bahwa percetakan sudah menolak mencetak terbitan Medan. Di percetakan itu, Robert Surhoff menampakkan diri lagi. Mungkin ditolaknya terbitan itu juga ulahnya. Entah bagaimana Surhoff punya hubungan dengan percetakan. Wardi diperintahkan Minke untuk mencari percetakan lain, sedangkan Sandiman diperintahnya untuk pergi ke asalnya. Mencegah keberangkatan Legiun Mangkunegaran ke Bali untuk melawan sebangsanya. Perbincangannya dengan Sandiman terpotong oleh sebuah otomobil yang berhenti di depan rumahnya. Mobil itu milik Algemeen Sekretari, menjemput Minke atas panggilan dari Gubernur Jenderal Van Hees. Gubernur Jenderal menemui Minke di taman dengan mengenakan pakaian santainya. Gubernur mengharapkan terpelajar pribumi untuk membantu dalam melaksanakan konsep balas budi Nederland terhadap Hindia dalam berbagai bidang seperti fasilitas transportasi, pertanian, irigasi, dan lainnya. Bidang pendidikan masih jadi pertimbangan. Gubernur tidak ingin sekolah menjadi pabrik pertanyaan yang menelanjangi Gubernur, seperti Minke. Van Hees memberi nasihat pada Minke untuk berhati-hati sebagai orang yang memiliki pengaruh. Setelah itu berbincang tentang rencana penerbitan koran harian, organisasi syarikat priai, serta kuliah tentang Hindia dari Van Hees. Pertemuan itu berlangsung selama 2 jam.